berjumpa kembali di sekolah minggu kita di tanggal 4 April 2021. Untuk hari ini, kebetulan ini hari apa Kak Sari? Oke adik-adik semua, ya hari minggu ini kita akan memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus, yaitu diperingati dengan hari Paskah. Iya, jadi untuk hari ini kita tetap merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus telah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, dosa seluruh umat manusia. Sebelum kita memulai ibadah kebaktian kita pagi hari ini, jangan lupa kita harus mempersiapkan Alkitab dan Kidung Jemaat kita ya. Oke adik-adik semua, sebelum kita memulai kebaktian kita angkat lagu pujian kita yang pertama dari Kidung Pujian yang berjudul adalah Sukacita di Hatiku. Baiklah adik-adik semua, kita akan berdoa. Sebelum kita berdoa, kita satukan hati kita lipat tangan kita berdoa. Segala puji dan syukur kami ucapkan kepadamu Bapa, di mana Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan, kesempatan lewat hari ini Bapa. Terima kasih hari yang baru ini Engkau juga tadi malam memberkati kami dalam tidur kami dan membangunkan kami pada pagi hari ini. Bapa, kami di sini berkumpul anak-anak-Mu untuk memuji, memuliakan nama-Mu lewat lagu pujian kami. Bapa, terima kasih buat berkat-Mu yang tak berkesudahan di dalam hidup kami. Hadirlah Engkau di acara kami ini Bapa, berkuasalah Engkau atas hidup kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa, banyak yang ingin kami sampaikan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terpuji termulialah nama-Mu kini hingga sepanjang segala masa. Amin. Baiklah, kita akan melanjutkan ibadah kita. Kita akan bernyanyi dari Kidung Pujian yang berjudul Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan serta
Baiklah adik-adik, kita akan mendengarkan warta ibadah kita untuk minggu ini ya. Yang pertama, tetap seperti biasa setiap minggunya, jangan lupa kita untuk beribadah online di rumah kita masing-masing. Bisa dilihat setiap hari Minggu, itu dari YouTube kita, boleh di-subscribe ya, channelnya di Sekolah Minggu HKBP Agape Amplas. Dan juga bisa ditonton dari link Facebook, jangan lupa dibuka dari Facebook Sekolah Minggu HKBP Agape Amplas. Yang kedua, jangan lupa untuk mulai hari ini, mulai minggu ini, adik-adik akan menghafal ayat bulanan kita di minggu ini, tertulis di Lukas 12 ayat 8. Nah, ketika adik-adik menghafal ayat hafalan, untuk kegiatannya jangan lupa direkam, boleh disuruh orang tuanya ya atau kakaknya atau siapapun untuk merekam adik-adik membacakan ayat hafalannya, dan jangan lupa dikirimkan ke grup orang tua kita. Nanti boleh ditanyakan orang tuanya, itu ada grup WhatsApp ya, ada grup orang tua Sekolah Minggu, bisa juga dikirimkan dari Facebook ya. Nah, dibuat sebagus mungkin, dikirim di minggu yang akan datang ya. Oke, jangan lupa dikerjakan dan dilakukan ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekarang kita akan berdoa. Kita ambil sikap berdoa yang baik. Kita lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Bapa Yesus Kristus yang bertata tinggi di kerajaan surga, puji-pujian Bapa atas segala kebaikan, kemurahan Bapa, sehingga Bapa kami boleh selalu merasakan berkat-berkat Bapa yang luar biasa dalam hidup kami. Bapa Yesus Kristus, saat ini Bapa, kami melakukan ibadah secara virtual di rumah kami masing-masing. Biarlah kiranya Bapa apapun firman yang boleh kami dengar hari ini, boleh menjadi pelita, menjadi teladan buat kami anak-anak sekolah minggu Bapa. Bapa, betapa indah, betapa luar biasanya kasih-Mu pada kami anak-anak-Mu Bapa, sehingga Engkau mengirimkan anak-Mu Yesus Kristus, bahkan Ia rela mati di kayu salib, yang saat ini Bapa, kami memperingati hari kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus Bapa. Bapa, kami bersuka cita atasnya Bapa, karena Bapa, Engkau telah memberikan jalan, membukakan jalan keselamatan buat kami anak-anak-Mu Bapa di dunia ini. Biarlah kiranya Bapa, kuasa darah anak-Mu Yesus Kristus yang telah tercurah di kayu salib boleh menjadikan kami, menyadarkan kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi di hadapan-Mu Bapa Yesus Kristus. Bapa, kami juga berdoa buat anak-anak-Mu, anak-anak sekolah minggu yang saat ini berulang tahun Bapa. Biarlah kiranya Bapa, Engkau berikan mereka kesehatan, Engkau berikan mereka panjang umur, Engkau berkati studi mereka Bapa, segala impian cita-cita mereka Engkau turut hadir Bapa. Biarlah kiranya anak-anak sekolah minggu kami Bapa boleh menjadi anak-anak yang berguna buat lingkungan, buat teman-teman, buat orang tua Bapa. Kami juga berdoa buat orang tua kami Bapa. Engkau berikan mereka kesehatan, Engkau memberikan mereka umur yang panjang, Engkau berkati pekerjaan tangan mereka, usaha mereka Bapa, sehingga Bapa Yesus Kristus mereka dapat selalu boleh bersuka cita dalam hari-hari mereka. Bapa Yesus, kami juga berdoa buat pendeta kami Bapa, Inambi Belfro kami Bapa, beserta para halado kami Bapa. Biarlah kiranya Bapa Engkau berikan mereka iman yang kuat, Engkau berikan kekuatan yang daripada-Mu saja Bapa, sehingga Bapa mereka boleh menjadi pelayan yang selalu melakukan pelayanan yang kudus di hadapan Bapa. Bapa Yesus Kristus, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Bapa. Biarlah kiranya bangsa negara kami Bapa menjadi bangsa negara yang penuh dengan kedamaian, bangsa negara yang saling menopang dalam masyarakatnya Bapa. Biarlah kiranya kami juga berdoa buat bangsa Indonesia kami Bapa terbebas dari virus COVID-19 Bapa. Bapa Yesus, kami juga berdoa buat guru-guru sekolah minggu. Biarlah kiranya Engkau berkati kami Bapa, berikan mereka kami kesehatan Bapa, berkati kami dalam pekerjaan kami, bahkan yang masih sekolah Bapa. Biarlah kiranya Bapa kami boleh memberikan pelayanan yang kudus di hadapan Bapa. Bapa Yesus Kristus, inilah doa permohonan kami Bapa yang kami sampaikan melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, kehendak-Mu yang jadi atas hidup kami. Amin. Oke adik-adik semua, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi, kita angkat lagu pujian kita dari kitab pujian yang berjudul Ku Menang bersama Yesus Tuhan.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapa atas penyertaan-Mu yang kami rasakan hingga pada saat ini. Sebentar Tuhan kami akan menerima firman-Mu, kiranya Engkau memberikan kami Roh Kudus agar kami dapat memahami dan melakukan yang seturut dengan firman-Mu. Terimalah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu, apa kabar kita semuanya? Semoga keadaan kita tetap bersuka cita, tetap sehat, dan tetap semangat. Firman Tuhan untuk kita hari ini dalam ibadah Paskah pertama, yaitu yang tertulis dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-28, dimulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Beginilah firman Tuhan. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, hari ini kita sedang merayakan Paskah pertama, yaitu satu peristiwa yang dirayakan oleh semua orang Kristen, yang merayakan peristiwa kebangkitan Yesus Kristus dari kematiannya. Jadi ketika kita dalam peristiwa Jumat Agung merayakan bagaimana Yesus yang mati itu disalibkan, dan sekarang ada satu peristiwa yang besar yang mengingatkan kepada kita tentang begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini, yaitu peristiwa kebangkitan Kristus dari kematian. Yesus yang bangkit itu, adik-adik sekolah minggu, dia bangkit dari kematian, dan itu menjadi satu kisah dan bukti dari kuasa Allah dalam kehidupan manusia. Tidak ada yang perlu diragukan dari kisah kebangkitan Kristus. Mengapa? Karena peristiwa kebangkitan itu bukan hanya cerita biasa, bukan seperti dongeng-dongeng yang tidak ada kebenarannya, tetapi peristiwa kebangkitan itu adalah benar, nyata, dan terjadi
dalam kehidupan manusia, dan itulah yang harus diimani oleh kita yang percaya kepada Kristus. Adik-adik sekolah minggu, tadi kita sudah menyimak apa yang dikatakan oleh Injil Matius tentang kebangkitan Kristus. Jadi ketika hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, dikatakan bahwa kaum perempuan, yaitu yang bernama Maria Magdalena dan Maria yang lain itu ingin menengok kubur Yesus dan membawa rempah-rempah yang akan diolesi ke mayat Yesus. Lalu dikatakan terjadilah gempa bumi yang sangat hebat, dan malaikat Tuhan turun dari langit dan menggulingkan batu itu. Mereka tentu sangat ketakutan karena tidak ada orang lain di sana. Mereka tidak memahami apa yang telah difirmankan oleh Tuhan bahwa Yesus itu akan bangkit dari kematian. Yesus tidak tinggal kekal dalam kematiannya, tetapi dia mengalahkan kematian itu dengan kebangkitannya. Maka ketika malaikat itu berkata, ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit, menjadi bukti kuburan yang kosong itu hendak mengatakan Kristus telah bangkit, mengalahkan maut dan dosa supaya kita memperoleh kehidupan yang kekal. Jadi adik-adik sekolah minggu, maut tidak lagi menjadi akhir dari segalanya, tetapi menjadi satu kegembiraan kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa hidup itu adalah bagian dari karunia Tuhan karena Dia telah mengalahkan kematian dan memberikan kita kekekalan hidup, dan sekaligus itu hendak meneguhkan harapan dan iman orang-orang yang percaya. Adik-adik sekolah minggu, tadi dikatakan bahwa Yesus akan mendahului mereka ke Galilea. Jadi kalau kita mengingat kota Galilea itu, yaitu tempat atau kota pertama di mana Yesus memanggil murid-muridnya. Jadi kita tahu bahwa kota Galilea menjadi saksi di mana terjadi pemilihan pengutusan murid-murid Yesus. Kita tahu nama murid Tuhan Yesus yang pertama di adik sekolah minggu, yaitu Simon Petrus dan Andreas saudaranya. Maka hari ini adik-adik sekolah minggu, dalam ibadah Paskah pertama ini, segala kecemasan, segala keraguan-raguan yang terjadi dalam hati kaum perempuan yang datang ke kubur Yesus itu telah diubah menjadi satu sukacita yang besar. Sekalipun tadi dikatakan mereka dengan cemas dan diiringi dengan suasana hati yang penuh dengan sukacita. Jadi sedikit cemas tetapi mereka bersukacita. Mereka cemas karena Yesus itu tidak ada lagi dikubur, dan mereka bersukacita karena apa? Yesus itu telah mendahului mereka ke kota Galilea. Maka hari ini adik-adik sekolah minggu, apa yang mau kita renungkan dalam ibadah Paskah pertama itu adalah yang pertama, menghilangkan rasa takut. Tadi jelas dikatakan ketika Yesus berjumpa dengan mereka lalu mengatakan salam bagimu. Lalu mereka pun datang dan memeluk kaki Yesus dan menyembahnya. Lalu Yesus mengatakan kepada mereka, jangan takut. Jadi kita di sini adik-adik sekolah minggu mau diingatkan bahwa Paskah itu, kemenangan Kristus itu sekaligus menghilangkan rasa takut yang ada dalam hati dan pikiran semua orang percaya
termasuk juga adik-adik sekolah minggu. Lalu kalau Inang bertanya, apa rasa takutmu sekarang? Apa yang ditakuti oleh adik-adik sekolah minggu sekarang? Bisa saja kita mengatakan kita takut karena suasana dunia saat ini masih menghadapi pandemi corona. Kita mungkin bisa takut karena apa? Masa depan kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Kita tidak sekolah langsung ke sekolah, tetapi kita bersekolah dari rumah. Lalu mungkin bisa saja kita tidak serius mengikuti setiap pelajaran. Maka masa depan kita juga kita takuti bagaimana. Tetapi hari ini adik-adik sekolah minggu jangan pernah takut menjalani setiap kehidupan kita. Karena apa? Yesus yang telah bangkit itu telah mematikan setiap rasa takut dalam diri orang yang percaya. Jadi tidak perlu takut, tidak perlu ragu, yakini saja apa yang akan terjadi dari Tuhan itu adalah sesuatu yang akan baik dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, adik-adik sekolah minggu, yaitu kita dimampukan menjadi saksi Kristus. Menjadi saksi Kristus ke seluruh dunia. Jangan pernah malu sebagai orang Kristen. Jangan pernah malu ketika di tempat keramaian kamu makan atau akan menikmati sesuatu. Berdoalah terlebih dahulu. Siapapun orang-orang yang berada di sana, jangan pernah takut dan jangan pernah malu untuk menjadi seorang Kristen. Karena di sini dikatakan ketika Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, jangan takut, pergilah dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Jadi kita dipakai oleh Yesus itu menjadi saksinya ke seluruh dunia. Saksi Kristus untuk membawa orang-orang yang tidak pernah mengenal Kristus menjadi pengikut Kristus. Supaya semakin banyak juga yang percaya kepada Kristus itu karena kita. Lewat perbuatan kita, lewat perilaku kita dan sikap kita kepada orang lain. Karena itu dapat mempengaruhi orang lain karena mereka melihat apa yang telah kita lakukan. Oleh karena itu, adik-adik sekolah minggu, kita dengan bersuka cita hari ini melaksanakan ibadah Paskah kita. Maka hari ini semua orang yang percaya, terkhusus juga adik-adik sekolah minggu, dipanggil untuk tetap setia kepada Tuhan tanpa lagi merasakan kekhawatiran, menghilangkan rasa takut dan senantiasa mengandalkan Yesus di dalam kehidupan kita. Jadi hari ini kita bersuka cita, Kristus telah bangkit, mengalahkan maut dan kematian, maka bangkit jugalah semangatmu, semangat kita semua untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini adik-adik sekolah minggu menjadi pedoman di dalam kehidupan kita dan yakinilah Yesus itu telah bangkit. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Paskah, Shalom, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk bersekutu dengan kebenaran firman-Mu hari ini. Biarlah Roh-Mu bekerja di dalam hidup kami, supaya kami mampu melaksanakannya. Berkati anak-anak-Mu sekolah minggu, dimanapun mereka berada pada hari ini. Biarlah Roh Tuhan senantiasa menjagai mereka agar mereka tetap hidup seturut dengan kehendak-Mu. Berkati juga keluarganya, berkati guru-guru sekolah minggu,
dan berkati gerejamu menjadi saluran berkat. Terimalah doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita telah selesai mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Inang Bibel Pro kita. Semoga apa yang kita dengar di pagi hari ini bisa kita terapkan di kehidupan kita menjadi teladan dan menjadi saksi Kristus di dunia ini. Dan kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu di Minggu Paskah kali ini. Kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 426 ayat 1 dan 4 yang berjudul Kita Harus Membawa Berita. Marilah kita tutup ibadah kita dengan sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita semuanya. Amin.